Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, dan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat. Imamat pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Ayat yang akan kita baca di ayat yang ke-25 yang demikian. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang kurban penghapus dosa. Di tempat kurban bakaran disembelih, di sanalah juga kurban penghapus dosa disembelih. Di hadapan Tuhan, itulah Maha Kudus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diberikan tema menjaga kekudusan. Bacaan kita, kitab Imamat, penuh dengan peraturan tentang ibadah, korban, dan kekudusan. Pasal ini secara khusus berbicara tentang korban penghapus dosa. Tuhan memberikan instruksi yang sangat spesifik kepada Musa dan Harun tentang bagaimana mempersembahkan korban yang maha kudus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat serius tentang kekudusan, bukan hanya dari korban itu sendiri, tetapi juga dari para imam yang menanganinya. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang maha kudus, dan Tuhan Allah menginginkan agar setiap manusia hidup dalam kekudusan. Manusia berdosa tidak akan bisa menjadi kudus, tetapi dalam anugerahnya, anugerah Tuhan Allah telah menghapus dosa dan menguduskan kita. Maka sekarang Ia memanggil kita untuk menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara, ada begitu banyak aturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Tujuannya adalah agar mereka layak untuk hidup di hadapan Allah. Dan salah satu hal yang harus mereka lakukan adalah memberikan persembahan, yaitu korban penghapus dosa. Imam harus menyembelih kurban sebagai persembahan yang maha kudus dan memakannya di pelataran di tempat yang kudus. Sebagai dampaknya, siapa saja yang bersentuhan dengan daging kurban itu akan menjadi kudus. Tidak hanya kurban itu sendiri, imam juga harus menjaga kekudusan dari setiap benda yang dipakai dalam persembahan kurban. Pakaian yang terpecik darah kurban harus dicuci di tempat yang kudus. Belanga tanah harus dipecahkan, sedangkan belanga tembaga harus digosok dan dibasuh dengan air. Jika Allah menginginkan umat Israel untuk memasak dan memakan kurban dengan kebersihan yang sedemikian rupa, bukankah Dia juga menginginkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan hati, perkataan, dan perbuatan yang kudus di hadapannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Tentu harus berjuang untuk tetap berada dalam kekudusan. Dengan kemampuan diri yang terbatas, menjaga kekudusan tentu adalah tuntutan yang berat, apalagi dengan standar ideal yang tinggi. Namun kita semua tak perlu putus asa.
Jika kita hidup dekat dengan Tuhan, dalam arti selalu berusaha melakukan firman dan kehendak-Nya, dan memperbaiki diri untuk menjadi makin baik di hadapan pimpinan Tuhan, kekudusan menjadi hal yang lumrah bagi kita. Roh Kudus akan terus bekerja untuk menguduskan setiap aspek kehidupan kita. Tetapi seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, hendaklah kamu juga menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, ajarlah kami untuk hidup dalam kekudusan, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, dan seperti Engkau yang Maha Kudus. Ya Tuhan, tolong kami, agar kami dapat menjaga pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, sehingga semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.